Warga Tionghoa di kota Cirebon dibuat resah setelah ratusan makam leluhur di kawasan Kampung Wanacala, Kelurahan Harjamukti, kota Cirebon, berubah menjadi bangunan rumah permanen. Kondisi ini membuat banyak warga kebingungan saat hendak berziarah karena makam keluarga mereka hilang tanpa jejak. Pemakaman Tionghoa yang dikenal sebagai Bong Cina tersebut diketahui telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Namun kini, sebagian besar area pemakaman telah beralih fungsi menjadi pemukiman dan tempat usaha warga. Berdasarkan penelusuran di lapangan, hilangnya makam diduga terkait dengan praktik mafia tanah yang memperjualbelikan lahan tersebut kepada masyarakat. Akibatnya, ratusan makam yang sebelumnya ada kini hanya menyisakan puluhan saja, dan kondisi sebagian yang tersisa memprihatinkan. Karena berhimpitan dengan bangunan rumah, bahkan ada yang berada di halaman warga. Haris Saputra Gani, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, menyatakan bahwa kasus ini diharapkan segera mendapat penanganan serius. Hari ini kita lihat bahwa dulu ada ratusan makam di sini, makamnya sudah hilang, sudah menjadi rumah. Nah, siapa ini yang harus kita pikirkan dengan baik, gitu kan? Artinya makam dibongkar dan jadikan rumah. Sedangkan bangunan-bangunan di sini semuanya merupakan bangunan-bangunan tanpa ada namanya IMB. Dan ini juga dilihat oleh perda yang dimana perdanya adalah perda ruang terbuka hijau. Jadi ini memang menjadi permasalahan mendasar karena apa? Akhirnya kemarin saya tahu dapat kabar dari salah satu orang peziarah yang ingin menziarahi kuburan daripada sanak saudaranya. Ternyata pada saat datang sudah tidak ada sama sekali kuburannya. Bahkan bukan dibongkar itu sudah tidak ada sama sekali, kosong, bentuknya udah kosong, udah nggak tahu di mana pun juga. Jadi ada dugaan makam ini ditimbun lalu dijadikan rumah. Udah pasti, sudah pasti ada makam ini ditimbun, dijadikan rumah. Nah, permasalahan mendasar adalah pada saat orang menjual belikan rumah tersebut atau menjual belikan tanah tersebut, dia menjual tanah siapa dan dengan legalitas apa. Nah, jadi menjadi perhatian khusus bagi kita, pemerintah, khususnya penegak hukum, ya untuk bisa melihat bahwa ini ada banyak korban yang namanya dijanjikan tanah oleh oknum tertentu untuk namanya sebagai untuk rumah dan lain-lain, dan itu tidak punya legalitas yang jelas. Jadi bisa dibilang ini ada unsur mafia tanah. Oh pasti, ini ada unsur mafia tanah yang memanfaatkan ketidaktahuan seperti itu. Nah, dari dugaan sendiri siapa nih Bang yang harus bertanggung-jawaban? Ya cukup bisa ini kok bisa terlihat bahwa yang siapa bertanggung jawabkan ya memang orang-orang yang tidak lebih daripada yang dulunya mungkin merupakan kuncen atau namanya juru daripada makam ini. Kan segera mungkin lah. Dan tapi memang ini harusnya khusus daripada pemerintah yang enggak khususnya penegak hukum untuk bisa mengusut tuntas mengenai hal-hal yang merugikan masyarakat. Karena apa? Pada saat dia menjual belikan tanah yang bukan miliknya kepada orang lain, lalu pidana itu. Ya, dikasih tapi dibeli, ada semua bekasnya, dibeli dan itu diperuntukkan untuk kuburan masyarakat Tionghoa. Nah, tapi ke depan saya sebagai ketua perkumpulannya hari ini akan menjadi perkuburan umum, tapi tentunya akan namanya harus ada legalitas yang jelas dulu. Kenapa? Agar tidak lagi ada penjoliman. Bagaimana coba rasanya kalau misalkan rumah kuburan daripada orang tua kita, kakek kita, nenek kita, leluhur kita, pas datang mau diziarahi sudah tidak ada sama sekali. Ini suatu bentuk penzaliman dan kebiadaban yang sangat luar biasa, harus diperhatikan khusus. Kita tahu bahwa tadi di sini ini tadinya makam, sudah banyak menjadi rumah-rumah. Berarti ada ratusan di sini ya? Ratusan banyak sekali.
banyak sekali makam-makam yang sudah hilang. Jadi saya sebagai ketua perkumpulan bakti, saya akan melakukan upaya-upaya hukum maupun upaya-upaya untuk mengurus legalitas. Saya juga berharap kepada Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, dan saya berharap juga kepada Wali Kota untuk bersama-sama memikirkan hal ini semuanya, karena ini adalah merupakan tanah ruang terbuka hijau yang secara aturan tidak boleh ada namanya rumah. Dan rumah hampir semua di sini tidak ada rumah, tidak ber-IMB, tidak berizin, tidak punya sertifikat yang jelas. Dan ini mengganggu ekosistem daripada lingkungan hidup. Ini harus jadi perhatian khusus. Nah, kenapa saya tetap bertahan ini ke depan, kita legalitaskan dan kita tetap untuk pertahankan sebagai namanya makam, agar apa? Agar ruang terbuka hijau di Kota Cirebon itu tercukupi semuanya. Nah, saya nggak menyebutkan apapun juga. Ada mafia tanah yang menjual belikan tanah makam Bong Cina di wilayah Wanacala. Nah, makam ini dijual belikan kepada orang, ya, lalu juga statusnya tidak jelas. Dan satu lagi yang terpenting adalah ini adalah ruang terbuka hijau yang tidak boleh sekali ada rumah. Nah, ini jelas adalah mafia tanah. Dari tahun berapa sih Bang? Sudah lama, Perkumpulan dari tahun 90-an. Saya jadi ketua perkumpulan ini dari tahun 2021 ya. Nah, memang kondisinya memang sangat pelik. Ini adalah mafia tanah, satu lagi adalah mafia perusak lingkungan hidup. Jadi ada dua hal, mafia tanah, mafia perusak lingkungan hidup. Ini harus jadi perhatian khusus kita semuanya. Bukan sekedar pemerintah, tapi kita semua. Dan saya menghimbau pada masyarakat Kota Cirebon aware untuk tidak tergiur oleh tanah-tanah murah yang status tidak jelas, dan itu adalah lokasi di tanah Bong Cina, Wanacala, dan Kedung Menjangan. Agar tidak semakin merugikan masyarakat, khususnya warga yang kehilangan jejak makam leluhur mereka,